Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Alivia Yuli Ariski. Perkenalkan, nama saya Hadram Darul Kamil. Nama saya Vivi Putri Mayangsari. Kenalkan, nama saya Agus Eko Muhammad Dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Mengenai stunting, tentu masyarakat belum banyak yang tahu, sehingga banyak yang mengakibatkan anaknya itu mengalami stunting. Nah, karena itu saya di sini akan menjelaskan mengenai stunting itu apa, kemudian upaya-upaya untuk pencegahan dari stunting itu seperti apa. Nah, stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan seorang anak. Nah, tentu sangat berbahaya, bukan? Nah, karena itu maka dibutuhkan suatu upaya-upaya pencegahan untuk mengatasi stunting pada pertumbuhan anak. Nah, ciri-ciri stunting yang pertama adalah 1. Pertumbuhan pada anak balita cenderung tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang kedua, pola pikir anak dalam fokus belajarnya dan memori belajarnya itu sangat berkurang. Yang ketiga adalah tumbuh gigi pada balita itu sangatlah lambat. Yang selanjutnya adalah anak cenderung mengalami atau mudah terjangkit penyakit dan infeksi. Upaya yang perlu dilakukan seorang anak dengan penderita stunting hendaknya mendapatkan support dari orang tua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi seorang anak, dan yang kedua yaitu dengan mendapatkan tidur yang berkualitas. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas hendaknya pada setiap harinya kita mendapatkan energi dari berolahraga. Olahraga sendiri adalah upaya untuk kita mengeluarkan energi, dan hingga pada malam harinya kita dapat tidur yang berkualitas, dan itu sangat dapat menjaga kita dan menghindari dari penyakit stunting sendiri. Oleh karena itu, olahraga juga bisa dapat membuat tinggi seorang anak bisa berkembang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak melakukan olahraga. Oleh karena itu, olahraga sangat penting untuk menjaga kita tetap tumbuh secara normal dan tidak mendapatkan penyakit stunting. Oke teman-teman, kali ini kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu staf gizi yang berada di Puskesmas Melongo, Jepara. Langsung saja kita cari tahu yuk bagaimana sih pendapat beliau mengenai stunting. Menurut salah satu staf kesehatan atau staf gizi yang ada di Puskesmas Melongo, penyebab terjadinya stunting adalah pola asuh, di mana pola asuh orang tua tentang asupan makanannya harus diperhatikan. Stunting itu kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari proses ibu hamil yaitu 7 bulan sampai dengan anaknya 2 tahun, kita harus pantau terus perkembangan gizinya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih mendeteksi anak terkena stunting? Oke, kita mulai dari tinggi atau berat badan mereka ya teman-teman. Ketika kita melihat grafik pada KMS, kita bisa melihat atau mendeteksi stunting secara dini. Pada pelayanan posyandu, ibu diberikan informasi tinggi badan anak secara umum dengan tinggi badan normal akhir atau lahir. Untuk perempuan adalah 47 cm dan laki-laki 48 cm. Stunting sebenarnya dapat dicegah secara dini teman-teman, dengan pemantauan ibu hamil, pemberian konseling atau edukasi melalui kelas ibu hamil atau pendidikan kesehatan kelas ibu hamil yang ada di desa. Yang kedua, minum kaplet tambah darah secara teratur dan rutin untuk periksa serta konsultasi. Dan yang terakhir adalah pola makan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan himbauan serta ajakan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, mengenai pencegahan stunting. edukasi pencegahan stunting yang pertama adalah pola makan. Jadi stunting itu juga dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi dan jumlah pada kualitas gizi serta seringkali tidak beragam. Nah, ini seringkali ya dijumpai oleh masyarakat awam yang kurang peduli terhadap suatu gizi pada pertumbuhan anaknya. Tujuan kami membuat video edukasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat ataupun khususnya ibu rumah tangga yang mempunyai anak di usia dini agar anaknya tersebut segera dikonsultasikan, segera diperiksa ke pihak puskesmas dan juga instansi-instansi kesehatan lainnya agar mendapat imunisasi ataupun pengobatan untuk mencegah adanya stunting ini, seperti itu.
Oke Mbak Nuning, untuk pertanyaan yang terakhir nih kira-kira mungkin saran atau himbauan kepada masyarakat, mungkin khususnya ibu hamil ya Mbak, mengenai stunting atau biar ibu-ibu itu terhindar dari stunting itu kira-kira seperti apa Mbak Nuning? Ya, kita harus utamakan atau prioritaskan untuk intervensi gizi spesifiknya. Itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu mulai dari ibu hamilnya itu sendiri, kita harus benar-benar untuk memanfaatkan konsumsi gizi seimbang, kemudian minum tablet tambah darah secara rutin, kemudian setelah itu pada saat ibu hamil sudah melahirkan dilakukan dengan dilaksanakan untuk IMD atau inisiasi menyusui dini, kemudian bayinya diberikan ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang sesuai dengan umur untuk balitanya sampai balita itu usia 2 tahun. Itu yang bisa benar-benar dicegah untuk tidak terjadinya stunting. Baik Mbak Nuning, terima kasih Mbak Nuning. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.